Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan pengembangan sistem informasi apotek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Asriandianti dan teman saya Dwi Ardia Garini dan Erti Lestari. Baiklah, di sini adalah abstrak kebutuhan terhadap informasi yang akurat, lengkap, dan relevan diperlukan oleh suatu badan usaha apotek. Tetapi pada sistem yang sedang berjalan, hal tersebut belum didapatkan secara optimal. Pada sistem yang sedang berjalan, pencatatan masih dilakukan pada nota-nota atau buku-buku transaksi. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi karyawan dalam pencarian data-data transaksi dan pembuatan kartu stok dan data obat yang semakin banyak. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan yaitu terstruktur. Dengan pengembangan sistem yang digunakan adalah model prototype. Adapun perangkat lunak pendukung yang digunakan untuk membangun aplikasi sistem informasi apotek ini adalah Borland Delphi 7.0 dan SQL Server 2000. Hasil akhir dari penelitian ini yakni berupa produk sistem informasi apotek. Dengan sistem informasi apotek yang dibuat, diharapkan pencarian data, pembuat laporan, dan kartu stok dapat dilakukan dengan lebih mudah dan waktu yang relatif lebih cepat. Di sini ada apotek, yaitu kebutuhan terhadap informasi yang berkualitas tersebut dirasakan pula oleh suatu badan usaha apotek. Pada sistem informasi yang sedang berjalan, proses pencatatan data transaksi penjualan maupun pembelian masih ditulis dalam nota-nota dan buku-buku penjualan atau pembelian. Adanya pencatatan dan penyimpanan data transaksi dalam bentuk arsip tersebut menyebabkan kesulitan bagi karyawan dalam pencarian data-data transaksi, terutama pada saat data atau dokumen transaksi semakin banyak. Melalui kegiatan penelitian ini, yakni perancangan sistem informasi apotek, diharapkan dapat menjadi solusi alternatif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di apotek. Di sini ada rumusan masalah. Itu masalah yang kami akan selesaikan adalah bagaimana sistem informasi apotek yang sedang berjalan di apotek dan bagaimana perancangan sistem informasi apotek. Selanjutnya, tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem informasi apotek yang sedang berjalan di apotek dan untuk merancang sistem informasi apotek. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Jadi kegunaan penelitian ini bagi pimpinan apotek dapat mengembang sistem informasi apotek yang sedang berjalan menjadi sistem informasi apotek berbasis komputer yang terintegrasi sehingga diharapkan dapat menyajikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan, dan dapat mendukung kinerja pimpinan dalam pembuka keputusan. Karyawan di bagian transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan obat, sistem informasi apotek ini diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Lalu, bagi pengembang ilmu dapat memperluas khasanah dalam pembangunan sistem informasi apotek. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi. Oke, baiklah, di sini ada batasan masalah penelitian. Yang pertama, sistem informasi apotek yang dibangun meliputi berbagai transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan obat. Kemudian yang kedua ada transaksi penjualan yang dibahas hanya penjualan tunai. Yang ketiga, transaksi pembelian yang dimaksud berupa pembelian tunai maupun kredit. Dan yang keempat, sistem tidak mencakup retur penjualan maupun retur pembelian. Kemudian di sini ada metode pengumpulan data. Yang pertama, sumber data primer. Sumber data primer itu diperoleh dengan menggunakan dua cara, yaitu observasi dan wawancara. Kemudian sumber data sekunder.
Sumber data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi atau teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode pengembangan sistem. Pada pengembangan sistem kali ini yang digunakan adalah model prototype. Adapun tatapan dari model prototype sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemakai. 2. Mengembangkan prototype. 3. Prototype dapat diterima. Dan yang terakhir menggunakan sistem operasional. Di sini terdapat flowchart yang dimulai dari pelanggan. Pelanggan melakukan permintaan obat. Kemudian kasir mengecek obat. Apabila obat ada, maka transaksi penjualan berlangsung dan pelanggan mendapatkan obat dan nota penjualan. Setelah itu, kasir akan menyimpan data penjualan yang selanjutnya akan dibuat laporan. Dan kemudian laporan tersebut diberikan kepada pemilik apotek. Nah, di sini ada pemodelan data UML, diagram use case. Di diagram use case ini terdapat 3 aktor, yaitu pembeli, kasir, dan pemilik apotek. Pembeli mengajukan pembelian obat dengan resep dan tanpa resep. Kemudian melakukan pembayaran, cetak faktur, input data obat, dan cek data obat. Setelah itu, kasir membuat laporan dan laporan tersebut dikirimkan oleh pemilik apotek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh RT. Baiklah, saya akan menjelaskan pemodelan data UML kelas diagram. Sini ada kelas pembeli, atributnya nomor antri, kode obat, total biaya, dan metodenya permintaan obat dan pembayaran. Sini ada subkelas dari pembeli, yaitu pembayaran, resep, dan tanpa resep. Subkelas resep, atributnya kode obat, nama obat, dan metodenya permintaan obat. Tanpa resep, atributnya nama obat, metodenya keluhan pembeli. Kelas resep dan tanpa resep berhubungan memiliki relasi komposisi dengan cek data obat, di mana atributnya kode obat, nama obat, harga obat, dan metodenya input data obat dan cek data obat. Sini ada kelas kasir, di mana atributnya kode kasir, nama kasir, username, password, metodenya input data obat, cek data obat, pembayaran, cetak faktur, dan laporan. Subkelas kasir ada input data obat, atributnya kode obat, nama obat, harga obat, dan metodenya simpan data obat dan perbaharui. Subkelas laporan, atributnya ada laporan data obat, laporan penjualan, dan metodenya dibuat dan dicetak. Subkelas laporan berhubungan dengan memiliki relasi komposisi dengan pemilik, di mana atribut pemilik, nama pemilik, username, password, dan metodenya cek data obat dan menerima laporan. Pemilik terhubung langsung dengan cek data obat, di mana atributnya ada kode obat, nama obat, harga obat, dan metodenya input data obat dan cek data obat. Subkelas faktur memiliki atribut nomor pembelian, nama obat, harga obat, dan total biaya. Metodenya ada cetak faktur yang terhubung langsung dengan pembeli. Kelas kasir dan pembeli terhubung dengan kelas pembayaran, di mana atribut kelas pembayaran ada nama obat, kode obat, dan total biaya. Selanjutnya, analisis sistem yang sedang berjalan. 1. Analisis dokumen. Analisis dokumen merupakan kegiatan menganalisis seluruh dokumen dasar yang digunakan dan mengalir pada sebuah sistem informasi yang sedang berjalan.
Adapun jenis-jenis dokumen yang digunakan pada sistem informasi apotik yang sedang berjalan yaitu resep, nota penjualan resep, kartu stok, buku harian penjualan, surat pesanan, salinan resep, faktur penjualan, buku kas masuk dan buku kas keluar. Analisis prosedur yang sedang berjalan. Pada tahap ini, prosedur yang dianalisis antara lain prosedur transaksi penjualan non-resep, prosedur transaksi penjualan dengan resep, prosedur pembelian obat, prosedur pembayaran tagihan, prosedur transaksi penjualan non-resep. Selanjutnya, perancangan prosedur kerja yang diusulkan. Perancangan prosedur kerja meliputi perancangan prosedur transaksi penjualan resep, prosedur transaksi pembelian pembayaran tagihan, prosedur transaksi penjualan non-resep. Perancangan basis data. Dalam perancangan basis data perlu melakukan proses nominalisasi, yakni proses pengelompokan data ke dalam bentuk tabel, relasi atau file untuk menyatakan entitas dan hubungan mereka, sehingga terwujud satu bentuk database yang mudah untuk dimodifikasi. Selanjutnya, desain tampilan antarmuka, input. Bagian penjualan atau kasir akan mengambil obat jika persediaan obat ada. Kasir mencatat daftar pembelian obat, DPO, tersebut pada buku penjualan harian dan memberikan kembali DPO ke konsumen. Kasir membuat nota penjualan non-resep 2 rangkap. Kemudian kasir memberi cap apotik pada nota penjualan tersebut. Outputnya, kasir menyerahkan buku penjualan harian ke bagian administrasi setiap waktu kerja telah habis. Bagian administrasi merekap data kas masuk dari buku penjualan harian ke dalam buku kas masuk dan kas keluar, dan memberikan buku tersebut ke pimpinan atau PSA, pemilik sarana apotik. Pimpinan memberi para satu ACC pada buku kas masuk dan keluar dan menyerahkan kembali ke bagian administrasi. Selanjutnya, testing. Rencana pengujian sistem dibedakan berdasarkan fungsionalitas pengguna yang akan menggunakan aplikasi ini. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode black box, yaitu pengujian terhadap fungsionalitas yang dimiliki oleh sistem berdasarkan rencana pengujian. Maka dapat dilakukan pengujian sebagai berikut. Pengujian login, pengujian menu user, pengujian tabel customer, pengujian menu obat, pengujian menu transaksi penjualan, pengujian menu transaksi pembelian, simpulan hasil pengujian user. Selanjutnya, simpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem informasi yang sedang berjalan, diketahui bahwa sistem yang ada sekarang memiliki berbagai permasalahan, seperti pencarian data transaksi, pembuatan laporan penjualan atau pembelian, dan persediaan obat membutuhkan waktu yang relatif lama serta laporan yang dihasilkan tidak akurat. Melalui perancangan sistem informasi apotik dengan perancangan sistem yang terintegrasi dan perancangan database yang mengikuti konsep normalisasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di apotik. Baiklah, terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.